Selamat malam. Coach, Ya. kan kemarin sempat nanggepin soal RK Ya. istrinya, Oke. juga Ayu Aulia. Nah sekarang Ya. ternyata LM udah muncul nih, Oke. kan konferensi pers. Analisa coach terhadap konferensi pers kemarin seperti apa? Oke. Karena ada beberapa statement. Karena di sini ada 5 video nanti. Ya. Bisa di breakdown. Ya, bisa kita perhatikan satu persatu ya. Oke, jadi memang saat ini LM sudah mulai muncul, sudah bersedia untuk melakukan satu wawancara, satu konferensi pers, di mana ini adalah kesempatan baik bagi kita, bagi teman-teman semua untuk kita memperhatikan apa yang ditampilkan dari statement, dari gestur tubuhnya, terus juga dari micro expressionnya. Kita bisa memperhatikan apakah yang disampaikan itu adalah merupakan fakta atau yang disampaikan adalah merupakan satu karangan saja. Kita mulai satu persatu. Teman-teman media semuanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Mungkin dijelasin aja. Dijelasin aja, Kak. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya. Oke, di awal kita perhatikan ketika mulai acara konferensi pers ini, tampak dengan jelas sekali LM ini berusaha untuk menutupi kegugupannya, untuk menutupi rasa groginya. Di awal kita bisa dengan jelas melihat bahwa sebenarnya seorang LM merasa sangat tidak nyaman pada saat itu. Kita lanjut di Dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya. Oke. Ketika mengatakan tahu dari mana dikenalkan oleh AA. Ketika mengatakan dikenalkan oleh AA, kita bisa perhatikan mata dari LM ini mencoba untuk menggali satu memori. Jadi betul-betul mencoba untuk menggali waktu itu siapa yang kenalin ya. Oke, jadi di tahapan tersebut kita bisa pastikan bahwa seorang LM betul-betul menggali satu peristiwa yang benar memang terjadi pada saat itu. Kita lanjut. Dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Kejadiannya tahun berapa, Kak? Awal kejadian. Oke. Ketika menyatakan ataupun menyampaikan kepada kita semua, kepada teman-teman di sana, bahwasanya Pak RK yang mulai men-DM saya dan melakukan satu percakapan di Telegram. Di sini kita bisa melihat satu bentuk perubahan micro expression yang tentu saja berbeda ketika LM ini tadi sedang mendownload satu informasi kejadian yang memang benar dialami, yang benar terjadi. Ketika ditanyakan Pak RK, tidak muncul konsistensinya atau berubah arah dan lebih cenderung untuk menunduk, ya. Kita bisa perhatikan untuk menunduk sambil menyampaikan hal tersebut. 2021 di bulan Mungkin bisa bercerita aja dulu Iya. biar kita jadi aku baru kita tanya. Iya. Setelahnya itu dari bulan Mei. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang diundang sama Pak RK, ya itu hubungannya udah pacaran ya itu saat itu.
di Wida Palembang tepatnya gitu. Oke, ada satu statement yang menarik yang bisa kita perhatikan adalah ketika menyampaikan diundang ke Palembang. Ya, ketika menyampaikan diundang ke Palembang, lalu sayangnya ada satu statement tambahan yang dalam tanda kutip untuk mengecoh sebetulnya supaya teman-teman ini masuk ke dalam opini yang disampaikan. Yaitu apa? Yaitu bahwa sebetulnya kita sudah dalam tahap pacaran. Jadi kita bisa lihat ketika menyampaikan pada saat itu hubungannya sudah pacaran, terus mencoba mengulangi lagi, mencoba mencari lagi memori-memori yang memang peristiwanya sudah terjadi. Gitu. Jadi ketika menyampaikan hubungannya memang sudah pacaran, itu bisa dipastikan tidak ada di dalam memori. Atau kita bisa lihat di sini, dalam statement ini, seorang LM bukan menggali memori, melainkan sedang mencoba membangun satu konstruksi, sesuatu hal yang sangat dimungkinkan hal ini sebenarnya tidak terjadi. Jadi untuk rasa gugup, rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir itu sangat-sangat sekali mempengaruhi mikroekspresi yang bisa ditampilkan oleh seseorang ketika berbicara atau ketika menyampaikan satu kalimat, satu pesan. Itu kita bisa tahu apakah si pembicara ini dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang baik-baik saja, atau tadi betul-betul sebetulnya dia sendiri pun tidak nyaman untuk berada di posisi itu saat ini. Kalau kita melihat tadi bahwasanya di awal sekali di waktu memulainya itu sudah diliputi perasaan tidak nyaman, perasaan grogi ya, gampangnya kita bisa sebut demikian, ataupun gugup. Sebetulnya seorang LM ini, kalau boleh saya sampaikan, seperti terpaksa. Seperti akhirnya ya sudah deh, saya mau deh melakukan konferensi pers gitu. Melakukan satu wawancara yang kita bisa lihat di sini, ini melalui satu tahapan yang tidak mudah bagi seorang LM. Dalam artian, dengan kata lain, sebelum-sebelumnya LM memilih untuk tidak tampil di depan publik. Oke, video yang kedua ya. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram, ya kan selayaknya orang pacaran itu, lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian itu. Oke, ini ada satu statement, satu pernyataan yang bisa kita katakan ngeri-ngeri sedap sebetulnya. Kenapa? Sebab bisa menjadi bumerang bagi seorang LM. Ketika dia menyebutkan komunikasi selanjutnya kita melalui Telegram. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang mengeluarkan satu statement, ya, saya pernah berkomunikasi, saya pernah melalui aplikasi chatting gitu. Sudah barang tentu seharusnya bisa ditunjukkan. Walaupun dikatakan bahwasanya sudah dihapus atau sebagainya, ketika memang kondisinya sudah dihapus, otomatis ini tidak bisa menjadi satu bukti yang valid, yang seharusnya tidak usah disampaikan, karena bisa jadi malah terjadi ambigu, ataupun bahkan malah blunder di sana. Kita lanjut ya. Di Telegram, ya kan selayaknya orang pacaran itu, lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian. Oke, ya. Kita bisa perhatikan ketika LM menyampaikan
dari Palembang itu sudah mulai, kalau teman-teman perhatikan, bola matanya itu sudah arahnya sudah nggak karuan gitu ya, sudah lari ke sana ke sini, ke sana ke sini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di satu sisi seorang LM mencoba tadi mendownload satu memori, tapi ternyata nggak ada di sana ya. Gitu. Akhirnya dilakukan muter terus. Kalau kita mungkin ngelihat sedang memutar video di YouTube, sementara sinyalnya nggak bagus, jadi buffering dia. Bola matanya pun demikian, kayak buffering gitu. Dan setelah itu menyampaikan bahwasanya itu saya sudah hamil. Nah, ketika sudah hamil pun dengan ditambah dengan beberapa gerakan yang kita bisa lihat, gerakan ini sebetulnya dilakukan tanpa sadar atau tidak disadari. Gerakan itu adalah gerakan menggeleng. Dalam artian apa? Saya juga nggak pasti apa dengan apa yang saya omongkan ini apakah benar atau tidak gitu ya. Kenapa demikian? Karena sebagai orang Indonesia kita biasa ya, kalau menggeleng itu kan tidak identiknya gitu, kecuali mungkin di India berlaku sebaliknya gitu. Jadi kita bisa perhatikan teman-teman, dari statement yang disampaikan kita perhatikannya, fokusnya jangan hanya di apa yang disampaikan, tapi di sini juga teman-teman bisa mulai memperhatikan ketika seseorang berbicara, perhatikan juga gestur tubuhnya, perhatikan juga micro expression-nya, dan arah bola mata ketika menyampaikan hal tersebut. Kalau secara umum kita bicara tentang kemampuan public speaking yang dimiliki oleh seorang LM, bisa kita katakan public speaking yang dimiliki sudah cukup baik. Mungkin ini pun dilatar belakangi oleh pengalaman-pengalamannya dulu sebagai seorang public figure, ya, seorang artis ataupun fotomodel gitu, yang memang terbiasa tampil di depan kamera. Dan bukan sesuatu hal yang baru bagi seorang LM untuk menyatakan ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Jadi sebelumnya memang terbiasa untuk melakukan hal itu. Cuma uniknya adalah kegugupan itu tidak bisa ditutupi gitu. Kegugupan dan juga rasa tidak yakin akan satu statement yang disampaikan itu masih jelas terlihat. Oke, kita lanjut ya. Iya, itu. Iya, saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil, dan beliau menyuruh saya menggugurkan kandungan saya dengan. Oke, ya, sekali lagi kita hanya melihat bukan dari statement yang disampaikan, tapi kita coba menelaah ataupun kita coba menganalisa ketika menyampaikan satu statement, ada nggak perubahan yang ditampakkan oleh otot-otot halus di sekitar wajahnya. Dan yang nyata sekali kita bisa lihat langsung terlihat perubahan di gerakan bola matanya. Jadi terlihat sekali ketidakkonsistensian di situ ya, tidak konsisten gitu ya di sana ketika menyampaikan hal tersebut. Saya menggugurkan kandungan saya. Oke, ketika ada kalimat menyuruh saya untuk menggugurkan kandungan saya, ini makin terlihat jelas tuh. Makin terlihat jelas gerakannya, terus pindah-pindah dia menatap ke sini, ke sana, ke sini, ke sana gitu. Jadi menunjukkan tadi bahwasanya beliau pun ragu untuk mengungkapkan ini, dan beliau pun mencoba untuk mencari dan menggali memori apakah itu terjadi atau tidak gitu. Jadi dicari ke sana ternyata nggak ada. Akhirnya ya sudah kita bikin konstruksinya. Tapi begitu dibikin konstruksinya, kira-kira ini sesuai nggak gitu ya. Jadi gerakannya itu berpindah-pindah. Demikian.
dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya. Kalau itu saya masih umur 21 tahun. Maaf ya. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk mengumpulkan yang dia suruh. Tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup. Karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah aneh. Oke, ya. Jadi bisa kita lihat di sana hampir terputus. Dalam artian upaya untuk merekonstruksi kejadian itu sudah mulai lompat-lompat nih. Jadi sudah tidak urut. Ketika sesuatu hal memang terjadi di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, tentu saja tanpa kita harus belajar teknik public speaking ataupun bagaimana berbicara di depan umum, sebagaimana kalau teman-teman lagi ngobrol sama bestie, lagi curhat sama teman dekat, kita bisa menyampaikan kronologisnya detik demi detik, waktu demi waktu, dengan lancar, tanpa harus bingung yang mana dulu ya yang saya sampaikan. Dia kelihatan sekali jeda waktunya itu lompat-lompat, kadang maju ke sana, terus mundur lagi ke belakang, terus maju lagi, terus ke tengah gitu. Jadi ada sekali lagi ketidakkonsistenan yang kita bisa perhatikan dari statement tersebut. Sempat ya, tadi di video tersebut terhenti, yang mungkin kita bisa perhatikan kayak seperti mau menangis. Sebetulnya kalau saya melihatnya bukan gestur bersedih, akan tetapi justru gestur yang ditampakkan hang dia pada saat itu gitu. Jadi hang itu tadi kayak misalkan handphone Anda ketika sedang dipakai untuk browsing ataupun dipakai untuk membuka sosmed, tahu-tahu mentok gitu loh, mau digeser ke atas nggak bisa, ke bawah nggak bisa, jadi sempat stuck. Nah, ketika sempat stuck itu mungkin bagi sebagian orang memperhatikannya ini seperti mau menangis, tetapi gestur kesedihannya tidak muncul. Meskipun kita bisa melihat ada beberapa hal yang benar terjadi di sana, ada 1-2 peristiwa yang memang itu sudah terjadi, tapi sayangnya kita juga bisa dengan sangat jelas sekali melihat banyak hal yang disampaikan namun tidak didukung oleh gestur tubuh yang menyampaikan kebenaran, oleh ekspresi wajah yang menyampaikan satu fakta, dan juga gerakan bola mata yang menunjukkan satu kejujuran. Oke, terima kasih.